Tribuners, berjumpa di program Dentis, diskusi interaktif pentingnya hidup sehat. Kali ini bersama saya Elsa Elning Tias. Spesial sekali Tribuners, senang banget juga saat ini Elsa sudah berada di Unimus Semarang nih Tribuners, tepatnya di lapangan tenisnya. Dan kita pasti tentunya bukan tanpa sebab kita datang ke Unimus kali ini karena kita bakal mengulik lebih jauh tentang RSGM. RSGM itu apa dan kira-kira Tribuners udah pada familiar apa belum ya? Nah, daripada kita bingung sendiri nih Tribuners, Elsa bakal kenalin dulu dua narasumber yang sangat luar biasa yang telah hadir di program Dentis kali ini. Beliau adalah Direktur RSGM Unimus, Dr. Gigi Dwi Windu Kinanti, Arti MMR. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Elsa. Ih, cantik sekali ini pagi ini. Sehat ya Mbak Elsa? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih semangat Ibu? Semangat, harus semangat. Wih, keren banget ini. Ini langsung, energinya itu sangat menular ya Tribuners. Keren sekali. Terima kasih Ibu Windu. Kemudian ada juga Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Budi Santosa, MSI Med. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Elsa. Yes, masih semangat? Semangat, sehat Yes. selalu Mbak Elsa. Wah, keren banget. Sudah sarapan Bapak? Oh sudah pasti, Wah, keren ini. harus sarapan dulu sebelum beraktivitas. Betul. Nah, saya setuju nih dengan slogan ini nih. Harus sarapan dulu Tribuners. Jangan sampai perutnya kosong gitu ya, Pak. Iya. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktunya di acara Dentis kali ini. Boleh ya kita kepo nih tentang RSGM Unimus. Ini menarik nih untuk dikulik karena mungkin banyak Tribuners yang belum mengetahui RSGM Unimus itu apa. Begitu nggih. Kita mungkin mau langsung saja boleh? Ya. Boleh? Tenang, pertanyaannya gampang-gampang kok, nggak kayak UN gitu ya. Jadi kita boleh sambil ngobrol aja. Baik, Bapak dan Ibu mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu mengenai mungkin profil singkat atau mungkin ada yang diceritakan mengenai selama di Unimus ini seperti apa kiprahnya. Ya, terima kasih Mbak Elsa Iya. atas pertanyaannya. Kalau ditanya terkait dengan apa sih RSGM Unimus gitu ya. RSGM ini lahir itu atas kebutuhan yang memang kebutuhan primer ya, karena kita punya fakultas kedokteran gigi. Jadi satu kewajiban bahwa setiap perguruan tinggi itu kalau mendirikan fakultas kedokteran gigi termasuk di dalamnya harus mempunyai rumah sakit gigi dan mulut. Sehingga Unimus harus membangun rumah sakit gigi dan mulut. Dan alhamdulillah sekarang sudah operasional. Nah, luar biasa. Keren. Ini sudah berlangsung berapa lama beroperasinya kalau boleh tahu? Ya, kalau boleh saya cerita sedikit sejarahnya, jadi Fakultas Kedokteran Gigi itu lahir di tahun 2013. Oh, baik. Nah, kemudian di usia 4 tahun ya, 4 tahun. itu mulai dibangun rumah sakit gigi dan mulut karena untuk kebutuhan profesi. Jadi profesi kedokteran gigi itu harus di rumah sakit ya. Kalau nggak ada rumah sakitnya, terus gimana prakteknya kan begitu. Betul. Sehingga dibangun mulai akhir 2016. Oh. Ya, lalu kemudian berproses hingga 2 tahun berikutnya 2018 itu posisi 90%. Sudah ada peninjauan waktu itu Pak Gubernur ya. Iya, betul. Pak Gubernur Jawa Pak Wali Tengah Kota. dan Pak Wali Kota itu hadir di RSGM kita. Beliau merasa sangat bangga di Kota Semarang ada rumah sakit gigi mulut Unimus yang diharapkan pemanfaatannya tidak hanya untuk internal Unimus, tapi juga untuk masyarakat. Baik, untuk Nah, umum kemudian ya. secara resmi itu diberikan izin ya. Diberikan izin. Ya, itu tahun 2019. 2019. Bulannya November. Desember. Oh, Desember ya. Desember tanggalnya 12. Jadi 12/12/2019. 2019. Sekaligus Oh iya iya. Baik. opening. Bagus opening. Oh, menarik juga ya. Ternyata mungkin ini di 2022 berarti tahun ketiganya Tahun nanti, ketiga. bakal ulang tahun ketiga. Oh, ternyata begitu Tribuners. Udah hampir menginjak usia 3 tahun nih ternyata RSGM. Baik, ini menarik sekali Bapak dan Ibu. Itu tentang awal mula berdirinya RSGM, nggih. Baik. Kemudian mungkin bisa diceritakan mengenai visi dan misinya dari RSGM itu apa? Ya, direktur kalau ini. Oh, baik. Baik, kita akan Ya, kepo baik. dengan Bu. Terima kasih Mbak Elsa. Ya. Jadi RSGM itu punya visi ke depannya memang menjadi rumah sakit pendidikan, kemudian berdaya saing internasional. Kami menurunkan visi tersebut dari pemilik atau dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian misi kita, karena balik lagi kita adalah konsepnya untuk rumah sakit pendidikan, yang mana dalam hal ini misinya juga pun harus mendukung bisa untuk mahasiswa
melakukan pendidikan, kemudian memberikan tetap pelayanan yang prima, tetap menomorsatukan mutu serta keselamatan pasien. Kemudian yang ketiganya bisa untuk sebagai tempat penelitian juga di RSGM, pengabdian masyarakat, gitu. Dan kemudian memberikan layanan yang tentunya paripurna karena rumah sakit ya kita sistemnya dan harus memiliki kolaborasi yang baik gitu. Nah itu mungkin visi sama misinya di RSGM. Jadi di tahun ke-3 ini RSGM Unimus sedang proses juga untuk memperbaiki dan tetap menunjang pelayanan di kesehatan gigi dan mulut di Kota Semarang khususnya. Terfokus pada gigi dan mulut seperti itu ya. Menambahkan dikit, Boleh? jadi setelah visi dan misi disahkan, itu tidak berhenti hanya sebatas angan-angan, Iya. tapi ada langkah-langkah konkret yang dibuat oleh RSGM ini, tahapan-tahapan untuk menuju visi itu. Dan saat ini tahun ketiga, kalau kami menilai dari pimpinan universitas, itu berjalan dengan baik. Ya. Di tahapan tahunan itu saya kira mulai dari baseline-nya hingga kemudian ketercapaiannya itu terpenuhi. Gitu. Dan ya syukur kita sekarang sudah berproses untuk akreditasi ya. Dan nanti mohon doanya juga Mbak Elsa mudah-mudahan bisa paripurna. Amin. Itu yang terbaik, luar biasa sekali. Nah, keren. Dan semoga lancar seperti itu ya dalam prosesnya. Amin. Toh kan juga RSGM ini kan juga suatu hal yang diperlukan khususnya di wilayah Kota Semarang seperti itu nggih. Baik, ini luar biasa sekali. Kemudian Elsa juga mau menanyakan mengenai jenis pelayanan di RSGM meliputi apa saja ini? Ya, RSGM tentunya melayani ada rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat. Nah, keunikan dari rumah sakit khusus gigi ini, kita di IGD-nya tidak hanya IGD umum saja. Oh, baik. Jadi ada yang namanya IGD dental atau dental traumatik. Nah, di sini yang akan kita masih merencanakan, tapi sudah kita implementasikan juga sebetulnya. Konsep kedepannya kita mau menjadi dental traumatic center gitu di Kota Semarang. Itu cita-cita kita bersama sebetulnya menjadi salah satu unggulan. Kemudian unggulan yang kedua masih kita rahasiakan, nanti biar bisa surprise. Kita undang Tribun lagi ya Pak WR. Boleh. Nah, itu tadi bocoran yang pertama ya. Siap. Ada bocoran unggulan yang kedua sedang kita godok. Kemudian insya Allah nanti kita setelah akreditasi kita akan membuat gebrakan gitu RSGM Unimus sesuatu yang ada gitu di Kota Semarang. Selanjutnya tentunya di rawat jalan itu banyak kita ada spesialis khusus gigi dan mulut, ada bedah mulut, kemudian ada prostodonsi, khusus gigi palsu. Konservasi bagi sobat RSGM di Kota Semarang yang mencari spesialistik khusus konservasi, estetik, bisa ke RSGM Unimus juga, sekalian promosi ya Mbak Elsa. Oh, boleh. Kemudian ada juga spesialis lainnya, kedokteran gigi anak. Nah, menjadi trending saat ini di RSGM Unimus ada 2 bidang keahlian, kedokteran gigi anak dan juga bedah mulut. Ya. Menjadi trending di Kota Semarang khususnya ada kalau kita pesan makanan itu adalah repeat order ya. Nah itu balik lagi, alhamdulillah pelayanan yang diberikan kepada kami, kepuasan pasiennya bisa dikatakan sangat baik gitu dari indikator mutu yang ada di RSGM ini. Wow. Dan tentunya spesialis khusus gigi dan mulut yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, boleh sobat RSGM yang ngecek di Tribuners, lihat di websitenya RSGM Unimus, itu nanti ada secara detailnya. Oh baik, nah tuh Tribuners yang kepo di RSGM ada fasilitasnya apa aja, langsung kunjungi websitenya ya, seperti itu. Baik, ini ternyata daripada disebutin satu-satu nanti durasinya panjang kayak saking banyaknya ya. Satu hari kita di sini. Iya, 1 hari, kayak nggak cukup itu, 7 hari 7 malam kayaknya. Jadi terima kasih Tribuners ikut menyebarkan info ini. Oh iya, karena siap. apa, Kita yang senang diundang ke sini. Saya kira layanan yang kami siapkan di rumah sakit itu tidak ada gunanya kalau nggak ada yang memanfaatkan. Oleh karena itu bentuk promosi seperti ini saya kira sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui kondisi kita, layanan yang kita berikan sehingga RSGM ini nanti kebermanfaatan untuk masyarakat menjadi lebih banyak. Iya betul. Jadi pada lebih tahu gitu ya, kalau lebih pirso kalau ternyata di wilayah Semarang kalau mencari solusi dari permasalahan gigi dan mulut itu bisa dilarikan ke RSGM, dirujuk seperti itu, nggih. Baik, ini
kita yang berterima kasih justru, soalnya diberikan informasi yang sangat membantu ini. Ya. Mungkin Tribuners banyak yang belum tahu seperti itu. Baik, kemudian mau menanyakan mengenai waktu pelayanannya dari RSGM, itu mungkin Tribuners juga harus di briefing seperti itu ya, terkait kapan waktu pelayanannya di RSGM, dari jam berapa, dan mungkin apakah 24/7 atau bagaimana ini? Ya, baik. Kita berkomitmen untuk tetap menjaga nama rumah sakit. Jadi artinya rumah sakit beroperasional tentunya 24 jam. Untuk IGD kita sudah berjalan 3 shift. Wow. Dari shift jam 7 sampai jam 14 siang, shift pagi, kemudian shift siangnya jam 14 sampai jam 21, kemudian shift 3-nya 21 sampai 7 pagi. Nah, untuk rawat jalannya kita sudah buka, kemudian sampai dengan hari Sabtu. Untuk sistem hari Minggunya ada beberapa poli pelayanan itu yang ready untuk siap di on-call. Oh, baik. Kemudian ini juga untuk menginformasikan kepada Sobat RSGM dan juga tim Tribuners. Jadi ini pemilik rumah sakit alhamdulillah sangat support sekali. Kami sedang menambah rawat inap jumlah tempat tidur, jadi kebermanfaatan untuk masyarakat yang membutuhkan RSGM Unimus, insya Allah bisa kita tangani dengan baik ke depannya. Amin, amin. Dan ini juga menuju ke cita-cita meningkatkan tipe rumah sakit. Oh, boleh diceritakan mungkin? Ya, jadi rumah sakit kita ini posisi sekarang tipe C. Oh, oke. Dan ke depan ini harus menjadi tipe B. Kenapa? Karena menjadi rumah sakit utama untuk fakultas kedokteran gigi profesi, kedokteran gigi kita. Jadi ada satu keharusan memang di situ dalam satu regulasi nantinya bahwa rumah sakit yang kita gunakan itu utamanya rumah sakit utamanya adalah yang tipe B. Sehingga berproses dari sekarang ini meskipun masih tipe C, dan ke depannya itu supaya nanti bisa lebih mudah untuk naik peringkat gitu ya. Baik, sakit tipe B. Oh ya, meningkatkan kualitas juga seperti itu. Sana. Oh ya, semoga lancar seperti itu ya. Amin. Itu doa. Ya, doa kita bersama, Pak. Ya. Insya Allah semoga terkabul seperti itu, nggih. Baik. Kemudian ingin menanyakan juga, apakah RSGM bekerja sama dengan BPJS atau mungkin ada asuransi lain kah? Ya, alhamdulillah RSGM Unimus itu per tahun 2021 akhir tahun itu kita sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kota Semarang, kemudian BPJS Ketenagakerjaan juga. Kemudian ada beberapa asuransi lain selain BPJS, yaitu kita sudah bekerja sama, boleh nyebut merek ya kali ya? Nggak apa-apa. Siap, aman. Ada Edmedica, kita sudah bekerja sama, BNI Life, kemudian Takaful, satunya lagi itu BRI Life. Oh, cukup banyak ya? Ya, betul. Dari kita berkomitmen apa yang kita miliki, masyarakat bisa menerima manfaatnya gitu. Baik. Bisa dicek juga di web, nah itu sudah ada mekanisme pendaftaran untuk online, ataupun bisa datang langsung aja. Yang kepo RSGM itu gimana sih bangunannya, kemudian pelayanan ada apa aja, bisa datang langsung ke RSGM. Di situ banyak flyer yang bisa diterima untuk dibaca-baca. Boleh tuh Tribuners mampir-mampir, udah langsung diundang dengan ibu dokternya langsung loh. Keren-keren. Nanti Elsa juga siapa tahu mampir-mampir boleh nih berarti boleh, ya. Boleh, Pak. Siap, nanti kita... Pokoknya kalau ada kebutuhan tentang pergigian langsung RSGM Unimus itu ya. Oh ya, langsung larinya ke situ. Kemana-mana. Nah, langsung. Tutup poin langsung RSGM. Oh, BPJS ada, non BPJS juga ada, tinggal pilih saja. Oh ya, terus semuanya lengkap udah ada Tribuners, jadi tidak perlu khawatir seperti itu ya. Jadi ini asuransinya sudah lengkap, ada BPJS pula, istilahnya di cover seperti itulah Tribuners. Jadi jangan cemas, nanti kalau ada permasalahan gigi bisa langsung ke RSGM Unimus. Ini juga Elsa baru tahu sih, ternyata banyak banget kerjasamanya dengan asuransi lain seperti itu ya. Keren-keren. Dan semoga kedepannya juga bertambah pihak asuransi yang bekerja sama, nggih. Jadi amin. Tribuners juga bisa lebih mudah mengakses kesehatan, terutama untuk kesehatan gigi dan kesehatan mulut seperti itu. Baik. Menarik sekali. Kemudian ingin menanyakan juga mengenai pelayanan apa saja yang di-cover oleh fasilitas BPJS tadi. Yang mungkin Tribuners ada beberapa yang masih rancu mengenai BPJS-nya, apa aja yang di-cover seperti itu? Kalau dari BPJS sebetulnya ada rawat jalan sama rawat inap. Jadi tergantung dari diagnosis suatu tindakan yang diberikan oleh DPJP atau dokter penanggung jawab pelayanan. Itu sih Mbak Elsa. Jadi insya Allah
memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Jadi BPJS selalu support apa yang untuk pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit. Iya, iya. Baik. Nah, Tribuners nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Ternyata BPJS-nya juga mengcovernya cukup luas kok. Jadi nggak usah ragu-ragu deh kalau misalnya ada problem dengan mulut dan gigi ke RSGM aja. Nanti juga disambut dengan dokternya baik-baik kok. Tidak menggigit. Ramah-ramah. Ramah-ramah. Cantik-cantik juga. Ah, itu dia. Yang cari jodoh mungkin bisa sekalian. Bapak. Ganteng ya? Cantik dan ganteng, baik. Boleh nih, habis ini cari jodoh loh. Baik, mungkin ini sudah mendekati penghujung acara. Mungkin dari Bapak dan Ibu pesan untuk Tribuners kiranya apa boleh disampaikan? Silakan Bapak. Ya, Ya. terima kasih Mbak Elsa. Jadi sahabat Tribuners, Unimus membuat satu rumah sakit gigi dan mulut ini di samping memenuhi kebutuhan Fakultas Kedokteran Gigi, Unimus juga memenuhi kebutuhan masyarakat dan layanan untuk kesehatan gigi. Maka bagi Tribuners dimanapun berada, kalau membutuhkan layanan terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, silahkan datang ke Rumah Sakit Gigi Mulut Unimus. Baik, luar biasa. Nanti kalau Elsa ada problem juga langsung larinya ke RSGM aja nih kalau kayak gini ya. Jadi lebih tahu ternyata RSGM bisa menangani segala problem gigi dan mulut. Nah ini apalagi deket dari rumah, lumayan ini. Jadi tinggal tik-tik-tik. Nyampe Nyampe. langsung ya. Iya. Lumayan dekat ya Mbak Elsa? Oke, saya kedurungan. Oh, dekat berarti. Betul. Layanan kita pertama ya, Iya. itu untuk sekitar rumah Masyarakat sakit. sekitar. Ya. Wah, saya termasuk Berikutnya itu. untuk- ada program itu sebenarnya dari rumah Ya. sakit. Oh, baik. Boleh nih. Tribuners ternyata Elsa termasuk loh. Baik, kalau dari Ibu Wulan, Iya. kira-kira apa pesannya? Pesannya adalah untuk masyarakat Kota Semarang, kalau ada masalah kesehatan gigi dan mulut atau tidak ada masalah kesehatan gigi dan mulut, boleh datang ke RSGM Unimus. Jadi RSGM Unimus menerima bukan hanya karena sakit gigi saja, tapi bisa menerima konsultasi, ketemu langsung dengan dokternya tanpa harus sakit gigi. Sebetulnya dokter gigi itu setahun 2 kali, 6 bulan sekali, tidak menunggu sakit, tapi menunggu untuk gimana sih kondisi kesehatan gigi dan mulut, Bapak Ibu semua, Sobat RSGM dan Sobat Tribuners ya. Jadi bisa datang langsung ke RSGM Unimus. Dan tentunya Unimus pun ke depannya nanti akan ada pengembangan kesehatan lainnya selain RSGM Unimus ya Bapak dan Mbak Elsa. Nah ditunggu apa aja layanannya. Nanti kita undang lagi. Nah, siap. Nah, tadi juga udah sempat disinggung masih banyak surprise lainnya yang ternyata. Ada surprise banyak di Unimus. Menarik sekali. Nanti kita bakal datang lagi, mampir lagi nih Tribuners buat kepo lebih lanjut mengenai ada program apa lagi nih dari RSGM Unimus dan Unimusnya juga tentunya ya. Baik, ini sangat menarik dan semoga semua program yang dijalankan oleh RSGM Unimus, baik yang secara khusus di gigi dan mulut dan juga yang umum, semoga berjalan dengan lancar. Akreditasinya pun juga tadi bisa langsung naik ke B. Amin, amin. Dan juga surprise-nya nanti kita tunggu banget ini. Nanti kita bakal main lagi nih ke sini Tribuner. Terima kasih banyak Ibu Windu dan Tambahkan surprise barangkali ya supaya ini promosi juga ya. Oh iya. Jadi kita kan punya rumah sakit gigi dan mulut itu. Kita sedang membangun yang di sana mungkin kelihatan itu ya. Oh, oke. Di background kita nih Tribuners. Rumah sakit umum, rumah sakit Unimus. Oh, oke. Itu rumah sakit. Jadi Unimus nanti punya 2 rumah sakit. Oh, Rumah lengkap. sakit khusus untuk gigi dan mulut, yang satu rumah sakit umum yang sekarang sudah berproses pembangunannya. Oh iya. Nah, nanti surprise-nya ke sana juga ya. Siap. Ada target kira-kira selesai kapan? April atau Mei ya 2023. Oh, oke. Nah, dinantikan tuh Nasional. Tribuners. Ya. Wih, nanti kita main lagi nih sini ngepo tentang RSU-nya Unimus Tribuners. Baik, terima kasih banyak Ibu Windu dan Pak Budi. Terima kasih Mbak Elsa. Terima kasih. Mbak Elsa. Semoga sehat selalu. Amin. Dan jangan kapok ngundang kita ke sini. Ya. Ini menyenangkan sekali di lapangan tenis. Habis ini kita main tenis ya, Pak dan Ibu. Baik, sehat selalu Bapak dan Ibu. Ya, Tribuners, sekian untuk Dentis kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Dentis berikutnya hanya di sosmed Tribun Jateng. Saya Elsa Eling Tias, pamit undur diri Tribuners. Sampai jumpa.